Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tini Kaimudin. Hari ini kita akan membicarakan tentang hukum dasar kimia. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, diharapkan kalian dapat menjelaskan hukum Lavoisier, hukum Roche, hukum Dalton, dan hukum Gay-Lussac. Selanjutnya, dengan menggunakan data dapat dibuktikan berlakunya hukum dasar kimia tersebut. Baik, yang pertama kita lihat kira-kira hukum dasar apa yang berlaku dalam perhitungan kimia. Ada 4 hukum dasar kimia. Yang pertama adalah hukum kekekalan massa, yang kedua hukum perbandingan tetap, yang ketiga hukum perbandingan berganda, dan yang keempat adalah hukum perbandingan volume. Mari kita lihat bersama-sama. Pikirkanlah sepintas lalu kita melihat bahwa hasil abu pembakaran itu lebih kecil atau lebih sedikit daripada massa kertas yang kita bakar. Apakah pembakaran kertas disertai dengan pengurangan massa? Untuk menjawab pertanyaan itu, maka mari kita lihat hukum yang pertama, yaitu hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa ini dikemukakan oleh Anthony Lavoisier. Hukum kekekalan massa mengatakan bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Contoh, jika misalnya ada 2 gram gas hidrogen, kita reaksikan dengan 32 gram oksigen, maka kita akan menghasilkan 34 gram air. Dari mana dapatnya? Dari penjumlahan atau zat yang ada di sebelah kiri, yaitu 2 ditambah dengan 32 menghasilkan air yang setara dengan 34 gram. Kalau kita lihat, massa yang di sebelah kiri akan sama dengan massa yang di sebelah kanan. Dengan kata lain, massa sebelum terjadi reaksi itu sama dengan massa sesudah terjadi reaksi. Hukum ini bisa kita gunakan dalam suatu perhitungan. Perhatikan contoh soal berikut. Sebanyak 0,455 gram magnesium dibakar dalam 2,315 gram oksigen untuk menghasilkan magnesium oksida. Setelah reaksi terjadi, ternyata masih tersisa oksigen sebanyak 2,015 gram. Berapa massa magnesium oksida yang terbentuk? Nah, dalam perhitungan ini kita lihat bahwa tidak semua massa oksigen digunakan. Sebelum reaksi, yang kita lihat massanya adalah magnesium ada 0,455, oksigen 2,315. Kalau kita jumlahkan semuanya adalah 2,770 gram. Nah, apa yang terjadi? Setelah terjadi reaksi pasti ada magnesium oksida yang dihasilkan. Nah, di sini dihasilkan magnesium oksida ya, dan sisa oksigen. Kenapa ada sisa oksigen? Di dalam soal sudah dijelaskan bahwa oksigen tersisa. Nah, maka massa setelah reaksi itu pasti sama dengan massa sebelum reaksi. Dimana kalau kita mau mencari massa setelah reaksi itu kan ada magnesium oksida tambah sisa oksigen. Sisa oksigennya kan ini 0,015 sama dengan 2,770. Dari mana 2,770 ini? Dari massa sebelum terjadinya reaksi. Kita jumlahkan. Nah, maka kita akan menemukan magnesium oksida sebanyak 0,755 gram. Jadi tinggal dikurangi saja dari 2,770 dengan 2,015. Nah, seperti itu. Jadi
untuk hukum kekekalan massa ini sangat penting. Kenapa? Jelas bahwa kita bisa tahu bahwa sebelum terjadi reaksi dan sesudah terjadi reaksi itu massanya sama. Baik, selanjutnya kita lihat yang kedua, yaitu tentang hukum perbandingan tetap. Hukum perbandingan tetap ini dikemukakan oleh Joseph Louis Proust, disebut juga hukum Proust. Dia mengatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Mari kita lihat contohnya. Nah, di sini terlihat bahwa massa garam itu ada 2 gram. Massa natrium dan massa klorin itu masing-masing 0,786 dan 1,214 gram. Perbandingan antara massa natrium dan massa Cl dalam NaCl adalah 1:1,54. Nah, bagaimana pada 1,5 gram garam? Nah, sama, tetap perbandingannya kalau dilihat adalah perbandingannya sama, yaitu 1:1,54. Sehingga disebutkan bahwa massa natrium dan massa klorin itu memiliki perbandingan yang sama dalam garam. Dalam garam yang dimaksud di sini adalah garam NaCl. Nah, maka kita bisa melihat bahwa perbandingan tetap itu, misalkan juga contoh lain, kalau perbandingan hidrogen dan oksigen dalam air itu sama juga, yaitu 1:8. Maka ini adalah perbandingan yang selalu ada dalam perbandingan atom-atom hidrogen dan oksigen. Itu contoh lainnya. Selanjutnya yang ketiga adalah hukum perbandingan berganda. Ini dikemukakan oleh John Dalton. Jika massa dari salah satu unsur dalam kedua senyawa tersebut adalah sama, maka perbandingan massa unsur yang satunya lagi dalam kedua senyawa itu merupakan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Contoh, perhatikan di sini, bagan dari senyawa CO, karbon monoksida dan karbon dioksida. Nah, kita lihat di sini, kalau karbon monoksida digambarkan seperti ini, diilustrasikan, CO2 itu seperti ini. Berarti yang biru itu adalah C, yang orange ini adalah O. Nah, jika massa karbon dalam kedua senyawa itu sama, berarti jumlah atom karbonnya sama maksudnya ya. Maka massa oksigen dalam CO itu sama dengan massa oksigen dalam CO2, dalam artian bahwa mereka perbandingannya bulat dan sederhana. Jadi misalkan seperti ini, kalau karbon, jadi ini karbonnya kan sama, ini karbonnya sama, 1:1. Nah, bagaimana kita mau melihat perbandingan antara oksigen pada CO dan oksigen pada CO2? Maka dia perbandingannya adalah 1:2. Nah, seperti itu. Dari mana 1:2? Karena kita sudah memisalkan bahwa jika massa karbon dalam kedua senyawa itu sama. Nah, kebetulan karbon pada CO dan CO2 yaitu sama-sama 1. Maka untuk oksigennya itu perbandingannya 1 oksigen banding 2 oksigen. Seperti itu. Selanjutnya hukum perbandingan volume. Nah, hukum perbandingan volume ini dikemukakan oleh Gay-Lussac. Dia bilang, jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Nah, jadi kita lihat ilustrasinya di sini. Nah, perbandingan volume hidrogen itu sama dengan
banding volume oksigen dalam pembentukan air itu adalah 2:1. Dengan syarat tadi menurut hukum Gay-Lussac bahwa pada suhu dan tekanan yang sama. Maka perhatikanlah di sini. Ini penggambarannya seperti ini, bahwa oksigen itu 1, hidrogen itu 2, akan menghasilkan 2 molekul H2O. Jadi misalkan di sini perbandingannya disebutkan perbandingan hidrogen dan perbandingan oksigen adalah 2:1. Nah, kalau kita lihat di gambaran ini bahwa oksigennya 1, kemudian hidrogennya ada 2, menghasilkan 1 molekul H2O. Tapi kalau kita hitungkan 2, nah di sini kalau saat kita hitungkan ini adalah bukan setengah tapi 1, maka kita akan mendapatkan 2 molekul H2O. Yang dimaksud dengan perbandingan 2:1 ini adalah ini perbandingan volume atom hidrogen dan volume atom oksigen. Di sini kebalikannya. Ini volume gas oksigen dengan volume gas hidrogen akan menghasilkan air dengan perbandingan, kalau saya tuliskan kembali, ini perbandingan volumenya adalah ini 1 di sini banding 2. Nah, sama dengan perbandingan yang di atas ini. Tetapi perbandingan yang ini dituliskan hidrogen dulu. Nah, kalau kita lihat di gambarnya, nah ini perbandingan volume oksigen 1 banding 2. Karena hidrogen yang dibutuhkan ada 2 molekul. Nah, jadi untuk perbandingan volume ini ditentukan oleh koefisien reaksi nanti. Jadi koefisiennya berapa, maka itulah perbandingannya. Baik, hanya itu yang bisa didiskusikan hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.